Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya tidak bosan-bosan untuk membagikan pengalaman kami, bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai jika dilanda musim kemarau yang sangat panjang seperti ini. Kemudian apa saja yang saya lakukan untuk penyepraian menggunakan fungisida ataupun insektisida. Kemudian langkah-langkah apa jika sarana irigasi kemudian sungai tidak ada di sekeliling rumah kita. Yang terjadi adalah penyiraman itu akan saya lakukan secara manual. Kemudian bagaimana tata caranya agar penyiraman itu tepat dan tidak merusak perakaran tanaman cabai. Karena apa? Di saat tanaman cabai itu dibudidayakan di lahan kebun, otomatis tanah itu akan berdebu, teman-teman. Beda dengan jika tanaman cabai itu dibudidayakan di lahan ataupun di tanah persawahan, sangat beda sekali. Jadi lahan kebun itu jika 1 bulan sudah tidak ada hujan, biasanya tanah itu sudah mulai berdebu. Otomatis jika melakukan penyiraman itu langsung dikocor di bawah pohon tanaman cabai tersebut, nanti yang terjadi adalah ada pengikisan tanah yang ada di lubang tanam tersebut. Maka dari itu saran dari kami, lakukan penyiraman itu usahakan buat lubang yang di tengah-tengah tanaman cabai tersebut, kemudian baru dilakukan penyiraman. Karena apa? Di saat tanaman cabai sudah memasuki usia 6 bulan, 7 bulan, sampai 10 bulan, itu perakarannya sudah mencapai 25 sampai 30 cm. Jadi penyiraman itu harus dilakukan di tengah-tengah tanaman cabai tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara untuk melakukan penyepraian, fungisida apa, kemudian nutrisi apa yang saya pergunakan. Di saat cuaca sedang panas seperti ini, teman-teman, usahakan pemberian fungisida ataupun insektisida dilakukan di sore hari, teman-teman, dengan dosis. Biasanya jika teman-teman menggunakan 2 sendok makan fungisida, usahakan kurangi menjadi 1 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian yang kedua, jika melakukan penyepraian menggunakan insektisida yang biasanya itu 2 sendok makan untuk 16 liter air, usahakan dikurangi menjadi 1 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian intervalnya di saat musim kemarau yang sangat panas seperti ini 15 hari. Saya pun juga melakukan 15 hari, minimal 10 hari, teman-teman. Kemudian jangan sekali-kali dilakukan penyepraian di siang hari jika cuaca ataupun musim sedang kemarau seperti ini. Nanti yang terjadi adalah biasanya ujung ataupun pucuk tunas tanaman cabai tersebut akan terbakar, kemudian ujungnya itu warnanya agak kecoklatan. Maka dari itu usahakan berikanlah ataupun lakukan penyepraian dengan tepat dan usahakan kurangi pemakaian fungisida dan insektisida. Untuk para pemula yang baru belajar budidaya tanaman cabai, usahakan kurangi mix fungisida dan insektisida. Kemudian jangan mix ketiga bahan kimia tersebut ataupun bahan aktif tersebut. Tujuannya apa? Agar daun tanaman cabai itu tidak rusak, teman-teman, karena cuaca sangat panas sekali. Jika mau mix itu fungisida dengan kalsium ataupun fungisida dengan nutrisi-nutrisi lainnya, insya Allah akan aman untuk tanaman cabai ke depannya. Karena biasanya sehabis musim kemarau itu hujannya pun juga tidak langsung lebat, teman-teman. Biasanya sekarang hujan, 2 minggu kemudian baru hujan. Lebih fatal lagi jika langsung diguyur hujan tuh setiap harinya. Nanti yang terjadi adalah
gantian cuaca itu pun juga sangat rawan sekali jika tanaman cabai sebelumnya sudah banyak diberikan pupuk-pupuk kimia dengan dosis yang tinggi. Usahakan pemberian pupuk kimia itu pun juga mengikuti dosis yang dianjurkan. Yang terpenting adalah tanamannya itu sehat. Kemudian usahakan pemberian pupuk pun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Misalnya tanaman buahnya sudah lebat, kemudian tidak ada masalah. Karena jika teman-teman mempunyai ambisi agar tanaman cabai ini sudah berbuah biar muncul tunas barunya lagi, itu beda dengan di musim kemarau teman-teman. Maka dari itu saya sarankan berikanlah pemupukan itu melalui daun, entah itu menggunakan nutrisi ataupun kalsium. Insya Allah akan aman untuk tanaman cabai yang kita budidayakan dalam waktu jangka panjang teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan suplemen itu Mordenful, kemudian untuk nutrisinya adalah Kalinet teman-teman. Kadang-kadang saya tambahkan Vitaron SL, tujuannya agar daun tidak terlalu rusak, karena dirawat sebaik apapun jika kondisi panas sangat terik seperti ini, biasanya daun itu tidak bisa mulus ataupun tidak bisa halus seperti musim penghujan. Cuma bedanya tadi lalat buah, kemudian penyakit antraknosa bisa diminimalisir jika musim kering seperti ini, beda dengan musim penghujan. Biasanya busuk buah, kemudian busuk pangkal batang. Maka dari itu, untuk mengantisipasi semua, jangan berikan pupuk kimia dengan dosis tinggi. Terkecuali kalau teman-teman mempunyai tanaman cabai di fase vegetatif, itu silahkan. Yang penting dosis disesuaikan. Itu teman-teman cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai saya di musim kemarau seperti ini. Nanti yang lebih bahaya lagi saat pergantian cuaca dari musim kemarau musim penghujan, itu pun juga harus diantisipasi mulai sekarang. Berikanlah pupuk organik cair silahkan, kemudian menggunakan asam humat power soil silahkan, Anfus juga silahkan, menggunakan Trichoderma hayati juga silahkan, itu bebas-bebas saja. Ini saran buat teman-teman yang baru belajar menanam cabai, karena kalau yang sudah masternya, sudah seniornya, biasanya paham untuk menghadapi tanaman cabai jika ada pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, bahkan sebaliknya dari musim penghujan ke musim kemarau. Itu harus diantisipasi sebelumnya, karena rawan-rawannya buah cabai itu di saat ada pergantian cuaca. Biasanya dari musim kering ke musim kemarau yang terjadi adalah busuk buah, busuk pangkal batang, kemudian layu. Biasanya kalau sudah layu, yang terjadi teman-teman semua pasti ambil tindakan dicabut karena akan menular ke tanaman yang lainnya. Padahal layunya itu karena kebanyakan pupuk kimia yang diberikan dengan dosis yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya channel Heri Petani Indonesia selalu bisa berbagi pengalaman, sharing tentang tata cara berkebun, tidak hanya di tanaman cabai, tapi tanaman semangka, tanaman melon, dan juga insya Allah merambah ke tanaman-tanaman lain. Tidak hanya di lahan kebun, kemudian juga akan saya buatkan video-video yang menggunakan media polybag, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.